Saudara, ajang bergengsi balap motor MotoGP ini sudah akan digelar dalam beberapa hari ke depan ya, 18 hingga 20 Maret 2020. Saudara, di penjualan tiket ini menjadi sorotan karena sebelumnya sempat heboh soal ASN NTB yang wajib atau diwajibkan untuk membeli tiket MotoGP di Mandalika. Namun kemudian hal ini sudah dibantah ya oleh Pemprov NTB. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hal ini terjadi dan bagaimana juga kemudian penjualan tiket hingga saat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mendongkrak penonton hingga mencapai target yang sudah disiapkan yaitu 60.000 penonton. Secara daring kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saudara, nanti akan hadir bersama kami yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah. Kemudian juga kami akan bahas soal persiapan MotoGP ini bersama dengan Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA Cahyadi Wanda. Dan juga ada pengamat otomotif Arief Kurniawan. Selamat pagi, ada Pak Arief dan kemudian juga Pak Cahyadi yang sudah bergabung. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nanti akan bergabung juga Pak Gubernur, tapi tentu masih kita akan tunggu nanti bergabungnya soal terkait dengan persiapan jelang MotoGP 2022. Tapi saya ke Pak Cahyadi dulu nih soal persiapan. Sejauh ini persiapan MotoGP sisa beberapa hari lagi, bagaimana Pak Cahyadi? Persiapannya terus dikebut, terutama sekarang PR terbesar kami adalah menyelesaikan aspal. Okay. Dan pengerjaan aspal ini sudah 40% pengerjaan secara menyeluruh dan hari ini adalah pengaspalan pertama. Dan dengan dilakukannya ini artinya kami menargetkan semua ini selesai di 10 Maret. Dan itu bisa? Kami bekerja 24 jam, jadi dengan proses ini bahkan secara timeline harusnya lebih cepat dari target. Tapi kami nggak mau muluk-muluk ya. Kita nggak faktor cuaca atau apapun itu, kita tetap menargetkan 10 Maret, padahal sebenarnya mungkin bisa lebih cepat. Oke, selain soal aspal, persiapan apa lagi yang kemudian jadi perhatian saat ini dari penyelenggara? Ya, pembangunan grandstand, tempat duduk penonton, terutama yang di zona A sudah 100%. Itu sudah selesai. Lalu sekarang kita tinggal membangun zona-zona lainnya. Lalu juga kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR, Pak Basuki yang juga sangat cepat membangun jalan-jalan akses menuju kawasan. Itu juga sedang terus dipercepat dan kami yakin selesai akan tepat waktu. Oke, sekarang ini karena sudah jelang beberapa hari yang juga jadi perhatian tentu soal penjualan tiket ya. Boleh diberikan update kepada kami Pak Cahyadi? Update penjualan tiket terutama 3-4 hari terakhir ini luar biasa. Salah satu alasannya kalau saya pribadi melihat adalah GP Qatar, artinya MotoGP secara resmi dimulai, ini sangat mendorong penjualan tiket kami. Yang kedua adalah kami bekerja sama dengan 2 pembalap, yaitu Marc Marquez dan juga Maverick Viñales. Kami menyediakan grandstand, Marc Marquez grandstand dan Maverick Viñales grandstand. Ternyata 2 ini sangat diserbu oleh fans. Ini yang membuat tim saya juga dalam beberapa hari terakhir ini kelabakan karena permintaan tiket mendadak sangat banyak, terutama dengan adanya kerjasama dengan 2 pembalap ini. Oke, jadi ini membantah ya soal lesu penjualan tiket ya Pak Cahyadi ya? Mungkin begini, laporan terakhir itu kami memiliki partner tiket sangat banyak. Terkadang mereka telat menginput data ke sistem kami. Jadi yang sebenarnya itu sudah terabsorb ke masyarakat banyak, tapi ke kami seakan-akan masih belum. Nah, tapi kemarin kami sudah duduk bersama, kami meminta datanya agar segera diupdate. Ternyata setelah diupdate angkanya besar, belum lagi ditambah dengan adanya kerjasama dengan 2 pembalap ini. Artinya ini sudah akan sesuai target kalau saya melihat ya. Karena kembali lagi, di Indonesia itu budaya membeli adalah last minute, terutama event dengan skala sebesar ini ya, kita harus memenuhi kursi sebanyak itu. Jadi saya sih nggak khawatir sama sekali. Optimis lah ya, 60.000 tiket ini habis lah ya. Jadi begini, kita membagi 3 hari. Yang saya yakini ini akan memenuhi target jelas adalah hari ketiga, karena itu yang paling seru itu balapannya. Tapi di hari kedua dan hari pertama saat ini masih available. Oke, Pak Cahyadi, tiket ini kan dibagi-bagi ya dalam beberapa kelas ya. Boleh kembali disampaikan kepada kami soal kelas-kelas ini seperti apa? Betul, terbagi menjadi beberapa kelas. Memang yang habis pertama itu adalah mereka yang membeli di kategori Premier Hospitality. Premier Hospitality ini adalah tiket termahal. Lalu berikutnya yang habis juga yang kedua termahal, yaitu Deluxe Class.
Di Oke. Laksmas ini sama, hospitality juga. Tiketnya berlaku 3 hari, mereka mendapat makan minum, ruangan ber-AC, bisa jalan di pit lane, itu Mhm. untuk yang premier. Jadi 2 kelas ini yang habis pertama. Lalu kelas berikutnya adalah premium grandstand. Premium grandstand ini adalah letak tribun yang berada di depan tempat-tempat yang strategis seperti di depan garis start, di depan tikungan terakhir. Ini yang penjualannya berikutnya cepat sekali. Hmm. Terutama karena kembali kerjasama dengan 2 pembalap itu letaknya adalah di premium grandstand. Oke. Lalu ada juga standar grandstand. Perbedaannya adalah tempat duduknya tidak ada atap dan tidak ada handrest. Mhm. Lalu yang terakhir adalah general admission, yang mana tidak ada tempat duduk, mereka bisa bebas menonton dari area-area manapun dengan cara berdiri. Yang mahal-mahal justru yang habis ya. Paling cepat habis. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, kalau kita bicara soal MotoGP, balap yang kelasnya MotoGP, Anda melihat minatnya bagi masyarakat Indonesia bagaimana, Pak? Ya kalau kita berkaca dari pergelaran MotoGP terakhir, walaupun ini dekat dengan ibu kota ya di Sentul, itu kan memori kita masih ingat itu jalan tol sampai Jagorawi ya, Iya. jalan tol sampai macet itu kan, waktu itu presiden kita Pak Harto juga ya kesulitan lah masuk ke sana gitu ya. Juga event besar lain misalnya A1 Grand Prix tahun 2005 dan 2006 juga bikin jalan tol macet juga. Waktu itu Pak SBY kita sama-sama tahu presiden naik sampai harus naik motor pas pampres gitu ya. Nah saya yakin bahwa hal sama juga akan terjadi di Mandalika ini untuk MotoGP. Mandalika tadi Pak Cahyadi udah bilang update soal tiket, dan saya meyakini bahwa MotoGP ini magnet yang luar biasa ya. Dan mungkin satu yang nggak boleh kita lupakan bahwa mungkin yang nonton di Mandalika nanti pada hari Minggu hanya 60.000. Tapi di luar sana ada 400 juta orang juga nonton di saat bersamaan Mandalika. Jadi menurut saya ini ini yang harus kita pikirkan juga, yang harus kita jadikan semangat juga bahwa MotoGP ini yang nonton itu bukan cuma di Mandalika. Di luar sana itu lewat televisi itu banyak banget, hampir 1,5 miliar orang gitu. Kalau Mandalika ini menurut Pak Arief magnetnya letaknya di apa, Pak? Pasti hasil tes kemarin itu luar biasa ya. Hasil tes 3 hari tes pramusim itu efeknya luar biasa. Banyak yang menyorot tentang keindahan alam Mandalika, dan bahkan MotoGP, situs resmi MotoGP, akun sosmed resmi MotoGP menyatakan bahwa itu adalah the most beautiful circuit in the world ya. Jadi itu pegangan pertama yang harus kita pertahankan dan bahkan harus kita upgrade ya ke depan. Pak Arief, saya tahan dulu di sana. Saat ini sudah bergabung bersama dengan kita ada Gubernur NTB, ada Pak Zulkifli Mansyah. Selamat pagi Pak Zul. Selamat pagi. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, kalau kita lagi bicara soal MotoGP 2022, salah satu yang diajak bekerja sama untuk penjualan tiket tentu adalah pemerintah provinsi ya Pak. Gubernur kemarin ada isu tapi kemudian sudah dibantah. Kalau sejauh ini ada potongan harga khusus begitu untuk yang berKTP di NTB. Sudah ada hasil Pak terkait dengan hal ini? Ya tentu ya, kami harus berterima kasih pada Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN yang sering sekali mengontak kami, memberikan kejelasan tentang rencana-rencana persoalan keterlibatan masyarakat Nusa Tenggara Barat sendiri. Karena kan euforia di NTB ini, kehadiran international event seperti MotoGP ini sangat menghadirkan histeria sendiri. Oleh karena itu kan tiketnya itu nggak terlalu mahal, ada yang 100.000, ada 200.000, buat masyarakat masih terjangkau lah. Hingga nanti kami merencanakan mungkin dengan persetujuan teman-teman di MGPI mungkin ada alokasi tiket yang gratis ya, yang bagus tempatnya, akan diberikan pada teman-teman vaksinator dan tenaga kesehatan. Karena dulu memang salah satu requirement dari pemerintah, Pak Jokowi dan Pak Erlangga waktu itu, event ini oke dilanjutkan dengan syarat NTB itu, terutama Pulau Lombok itu bukan hanya dosis pertama, tapi dosis kedua itu mencapai 80%. Sudah tercapai? Dan alhamdulillah dengan kerja keras dan sinergi teman-teman dari kepolisian, TNI, kejaksaan, Binda, dan seluruh elemen Pemda Kabupaten, Provinsi, Kota,
akhirnya target yang berat itu bisa diselesaikan. Oleh karena itu perlu mungkin ada apresiasi pada vaksinator dan tenaga medis kita sehingga kerja keras mereka itu mendapat apresiasi yang memadai. Ini baru usulan Pak Gub? Sudah disetujui, Sudah alhamdulillah. disetujui. Artinya sudah dibagikan berapa porsinya untuk itu? Nanti karena ini juga nanti kita yang pertama itu, yang kedua nanti ada rencana kita mengalokasikan pada masyarakat yang dulu lahannya sekarang menjadi sirkuit itu. Jadi mereka bisa duduk manis menyaksikan bahwa lahan mereka sudah menjelma menjadi seperti Mas Arief Kurniawan katakan one of the best or the most beautiful circuit in the world. Oke. Nah, jadi ada kenangan yang ya mudah-mudahan terpatri sebagai dedikasi pada Republik Indonesia yang kita cintai. Oke, baik. Kita pada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, sehingga modernitas dan tradisionalis ini bisa harmoni di Nusa Tenggara Barat. Sehingga tokoh agama, tokoh masyarakat jangan punya salah persepsi. Karena bagaimanapun kadang-kadang MotoGP atau international event ini kan dikesankan sebagai event yang glamor gitu kan. Tidak bersahabat dengan budaya lokal, dengan menyaksikan sendiri, saya kira rasa memilikinya will be there. Oke, Pak Gub belum ditentukan ya berarti alokasinya berapa untuk itu? Berapa tiket? Sebenarnya dari Pak Doni ya yang diamanahkan oleh Pak Erick Thohir untuk berkomunikasi dengan kami itu sudah ada kesepakatan. Tapi yang kami dengar Pak Erick Thohir akan lapor dulu pada Pak Presiden terhadap rencana-rencananya sehingga nanti kalau sudah lapor Presiden baru kita akan coba, siapa tahu ada lebih-lebihnya lagi. Oke. Baik, yang juga jadi sorotan ya Pak Gub adalah soal akomodasi. Jadi akomodasi kebutuhan para penonton yang datang ke NTB ini juga jadi sorotan. Sejauh ini bagaimana Pak? Sejauh ini memang ya karena demand-nya naik maka akomodasi menjadi hal yang dicari orang. Tapi sebenarnya ini kan bisnis juga. Ada hotel-hotel sebenarnya sudah di-booking oleh mungkin Pak Cahyadi dari MJPI bisa jelaskan juga nanti. Ya karena sebenarnya mereka udah booking duluan sehingga nanti menjual ketika orang lain betul-betul sangat membutuhkan. Nah ini sudah kami minta kepada Kadis Pariwisata kami di Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mempublikasi mana yang masih tersedia. Dan saya kira ini sudah dilakukan dan sejauh ini memang demand terhadap akomodasi ini sangat tinggi, tapi kalau masih yang available akan dipublikasikan di mana saja. Tapi ini banyak juga warga-warga yang menyambung silaturahmi karena keterbatasan informasi tentang ketersediaan hotel, akhirnya rumah-rumah masyarakat sanak famili menjadi lebih hangat dan lebih ramai sekarang karena didatangi tamu-tamu. Bahkan misalnya di tempat saya saja, tamu dari Jakarta, dari Bangka Belitung dan lain sebagainya mulai datang gitu. Bahkan yang saya dengar teman-teman di Bali pun ya bisa dengan direct akses dari Bali ke Lombok ya bisa langsung menyaksikan MotoGP ini sambil pulang pergi ke Bali. Ini juga menunjukkan bahwa event Mandalika ini bukan semata menjadi gawai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi juga menghadirkan banyak kebaikan dan kemaslahatan buat provinsi-provinsi yang lain. Oke, baik. Kita tentu berharap ya tidak ada kekurangan akomodasi nantinya ya Pak Gubernur ya terkait dengan event MotoGP ini. Saya ingin ke Pak Cahyadi dulu. Pak Cahyadi, tadi Anda menyebut soal kalau kita bicara penonton atau masyarakat Indonesia ini kan lebih suka last minute beli tiket. Itu artinya butuh ekstra begitu menghadapi menit-menit terakhir jelang penyelenggaraan MotoGP. Bagaimana persiapan untuk itu Pak Cahyadi? Iya, memang benar. Karena memang selama ini event besar manapun di Indonesia, itulah selalu trennya. Dan kami sudah antisipasi itu. Kami tahu momentum puncaknya itu bahkan di beberapa hari ke depan. Itu adalah momentum puncaknya. Apalagi setelah mereka nanti menonton MotoGP di Qatar ini sudah berjalan. Lalu setelah MotoGP Qatar ini selesai, itu rombongannya sudah ada beberapa yang akan datang ke Indonesia. Setelah itulah momentum akan naik. Jadi kami sudah memprediksi ini, dan seperti saya cerita tadi, tim kami sekarang menghadapi permintaan yang begitu besar. Dan kembali lagi saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan perhatiannya terhadap masyarakat NTB, dan pasti kami akan mendukung. Karena bagaimanapun juga tanpa dukungan pemerintah lokal event ini tidak mungkin terselenggara dengan sukses. Oke, baik. Saya ke Pak Arief dulu sebelum kita jeda. Pak Arief,
Kalau kita melihat persiapan yang sudah dilakukan, baik penyelenggara dan juga pemerintah ini terkait dengan MotoGP 2020, Anda melihat bagaimana persiapan-persiapan ini sudah cukup atau ada hal yang menurut Anda miss dan harus jadi perhatian? Kalau dibilang miss kemarin udah diidentifikasi saat pre-season test dan itu malah bagus menurut saya. Missnya itu di saat pre-season karena masih cukup waktu bukan lebih untuk perbaikan, dan tadi Pak Cahya dibilang hari ini udah mulai pengaspalan, dan terus terang saya juga berterima kasih nih kepada para YouTuber yang ada di sekitar Mandalika udah membuat kita semua jadi terupdate ya, dan itu membuat semangat juga, semangat siapapun ya untuk nonton MotoGP itu menjadi berlipat-lipat ya. Dan saya yakin berdasarkan itulah saya meyakini bahwa persiapan sangat on the track karena semua sudah beres. Bahkan tadi semalam juga tadi Pak Cahya bilang kerja 24 jam, semalam saya juga menonton ada yang report tuh lembur untuk bikin grandstand, dan itu benar-benar saya pikir kerja semua pihak yaitu tanpa terkecuali yang akan menjadi cerita sukses nanti di Mandalika pada 18 hingga 20 Maret. Oke, itu dari sisi fasilitas untuk MotoGP-nya. Kalau kita bicara yang lebih besar untuk para penonton, untuk para pendatang yang akan datang ke NTB? Ya mungkin nanti Pak Gubernur bisa lebih menjelaskan, tapi saya pikir mungkin ada masukan dari Anda yang Anda pikirkan. Ya kalau bicara gitu ke depan saya pikir ini kan tadi bekas lahan yang tadi Pak Gu bilang itu bekas lahan kosong lah katanya gitu begitu, lalu disulap menjadi sebuah lahan yang cantik gitu ya. Nah ke depan saya pikir Mandalika ini pada penyelenggara 2023 dan seterusnya itu harus lebih mengundang lebih banyak turis asing ya, karena itu akan menjadi nilai jual lebih. Oke lah sekarang tahun ini karena masih banyak kendala, banyak boleh dibilang darurat gitu ya, tapi sudah diperbaiki, disiapkan semuanya oleh Pemprov dan juga oleh pemerintah. Saya pikir tahun ini sudah cukup. Nah, ke depan itu harus lebih menjual event di luar negeri. Misalnya dulu Sepang waktu baru-baru juga itu sering datang ke Indonesia untuk jualan tiket ke penonton penonton di Indonesia. Why not nanti Mandalika untuk penyelenggara 2003, 2004 dan seterusnya juga balik, kita jualan di Malaysia, jualan di Singapura, jualan di Thailand dan seterusnya. Saya pikir itu akan bahkan jualan di Eropa, karena bagaimanapun basicnya MotoGP ini adalah Eropa. Oke, baik. MotoGP tentu mengundang banyak penonton. Kemarin sebenarnya harusnya 100.000 penonton, tapi dikurangi ya menjadi 60.000 penonton karena melihat sejumlah kasus aktif yang terjadi di NTB. Update terbaru juga soal ini akan kita tanyakan nanti ke Pak Gub, termasuk juga persiapan-persiapan mendetail lainnya yang dilakukan jelang MotoGP 2022. Kita bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan persiapan jelang MotoGP 2022, utamanya dari sisi penjualan tiket yang saat ini terus digenjot karena sisa beberapa hari lagi menuju ke sana. Saya ke Pak Gubernur dulu terkait dengan kasus COVID-19, karena kita tahu ketika ada acara sebesar ini tentu juga akan mengundang keramaian. Bagaimana Pak Gub terkait dengan kasus aktif di NTB saat ini? Apalagi terhadap varian baru Omikron sangat sedikit ya. Okay. Bahkan yang dirawat di rumah sakit nyaris tidak ada. Karena sebelum ini itu memang kita kedatangan tamu dari Denmark. Duta Besar Denmark untuk Indonesia yang menjelaskan bahwa varian baru Omikron ini di negara seperti Denmark itu sangat banyak ya. Hampir 10.000 setiap hari case-nya. Tapi tidak satu pun yang dirawat di rumah sakit. Nah, dia menunjukkan pada kita bahwa walaupun penyebarannya sangat masif, tapi ini tidak berbahaya. Dan message ini ditangkap oleh masyarakat kita yang menyebabkan imunitasnya langsung meningkat. Orang kalau sudah tidak merasa takut, jadi merasa optimis karena kebanyakan yang meninggal terus terang akibat stres dan ketakutan. Oleh karena itu, ini psikologi ini kami coba jaga betul-betul ya, supaya jangan ada trauma sehingga dirawat langsung panik. Nah, apalagi perintah Presiden, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI sudah jelas vaksinasi nggak bisa ditoleransi, harus mencapai 80%. Nah, again seperti yang saya sampaikan tadi, dengan sinergi yang baik antara TNI, kemudian kepolisian, Binda, kejaksaan, tenaga kesehatan kita, ini digesa sampai tingkat desa-desa. Bahkan teman-teman kepolisian itu menugaskan khusus pejabat utama kepolisian itu untuk
menginap di masing-masing kecamatan itu memantau agar target itu tercapai. Nah, dengan vaksinasi yang sudah mencapai 80%, dengan travel bubble square yang sudah disampaikan selama pramusim kemarin, kami sangat yakin mudah-mudahan mimpi besar Pak Jokowi, Presiden kita, untuk menghadirkan international event seperti MotoGP sebagai pungkit utama bergairahnya kembali pariwisata di Indonesia ini bisa berbuah manis. Oke, kalau kita lihat kan Bali sudah open ya Pak untuk penerbangan luar negeri. Itu kan pasti tentu akan sangat menguntungkan untuk MotoGP Mandalika nanti. Penonton akan bisa dari Bali menuju ke Lombok. Tentu ada hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk mengantisipasi soal penularan COVID? Ya tentu ya, protokol kesehatan tetap kami lakukan, bahkan diketatkan, dan komunikasi dengan Bali. Ya, kebetulan gubernur dulu sama-sama enaknya Bali, NTB, NTT ini dulu ketiga gubernurnya nih sahabat di DPR di Senayan, jadi sudah saling kenal, jadi nggak ada masalah apa-apa. Ya kami saling menjaga, sepakat bahwa Sunda kecil ini, Bali, Lombok, NTB dan NTT ini harus tetap bersama-sama bergandengan tangan. Mobilitas masyarakat kita pantau, kita jaga bersama sehingga semuanya maju. Nanti ada Bali, ada Mandalika, ada Labuan Bajo di NTT. Oke, baik. Saya ke Pak Cahyadi dulu. Pak Cahyadi, terkait dengan persiapan sekarang ini, kalau tadi soal lintasan yang kemudian masih dalam proses juga untuk dimaksimalkan lagi, apalagi persiapan-persiapan mendetail yang dilakukan oleh teman-teman selaku penyelenggara di sana? Berikutnya memang yang sudah di depan mata adalah kedatangan para kru, kedatangan kargo-kargo, lalu juga proses persiapan pembangunan pedok, karena pedok yang akan ada nanti itu akan size-nya 3 kali lebih besar dari Superbike. Artinya tidak ada lagi space kosong di sana. Dan di pedok ini nantinya akan terjadi pembangunan titik. Jadi hal-hal seperti ini yang terus kami kebut, dan dalam hal ini atas supervisi Dorna, karena dalam pembangunan itu tidak bisa sembarangan. Semua ada tata caranya, semua ada tata letaknya, bagaimana saluran-saluran semuanya, drainasenya sudah terhubung. Ini semua menjadi perhatian kami yang sangat-sangat serius, karena jantung dari balapan ini bisa dibilang terjadi di area pedok ini. Demikian. Oke, baik. Kalau dari sisi penonton, tempat penonton dan lain sebagainya bagaimana Pak? Jadi memang tadi saya sempat cerita, grandstand kali ini berbeda dengan grandstand yang ada di Superbike. Kualitas yang kami berikan saat ini jauh lebih bagus. Tidak ada lagi bangku-bangku panjang seperti bench, itu sudah kita hilangkan, dan kita mendatangkan khusus grandstand ini dari salah satunya dari Vietnam dan China. Kenapa Vietnam? Karena pagelaran Formula One di Vietnam batal. Artinya kursi-kursi yang sudah berstandar F1 tersebut kami bawa ke sini dan kami pakai. Dan itu sudah pasti kualitasnya terjamin. Di premium grandstand misalnya, itu kursinya ada handrest-nya. Dan semua bentuk kursi yang nanti akan ada di Mandalika ini adalah sudah berupa bucket seat. Dan beberapa ada roof-nya. Jadi secara kenyamanan jauh lebih baik dibanding Superbike. Untuk penerapan prokes nantinya bagaimana? Penerapan prokes dalam hal ini kami berkoordinasi dengan Satgas, dengan Kemenkes, dan juga dengan pastinya dengan pemerintah NTB. Kami tetap memberlakukan yang namanya proses screening peduli lindungi. Jadi tetap akses tersebut seperti kita akan check-in ke pesawat. Akan ada beberapa hub di mana semua penonton akan berkumpul di sana untuk memeriksa verifikasi dokumen kesehatan mereka, termasuk itu tes antigen, termasuk vaksin mereka, peduli lindungi, baru mereka punya akses untuk naik ke bus, dan bus tersebut, shuttle bus tersebut yang membawa mereka ke tempat-tempat duduk terdekat, yang paling dekat dengan tiket mereka. Jadi proses tersebut akan sangat ketat. Dan kami berterima kasih juga ya dengan pihak BNPB dan juga Kemenkes dalam hal ini yang 100% mendukung kami, mengerahkan tenaganya untuk mendukung event itu. Oke, kalau dari tiket yang sudah terjual Pak Cahyadi, ini rata-rata penjualan domestik atau internasional? Domestik. Domestik rata-rata memang. Kalau ada orang internasional, mereka memang sudah tinggal di Indonesia. Oh, baik. Jadi tetap memang domestik. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief,
kalau melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, kemudian juga oleh penyelenggara terkait dengan persiapan MotoGP 2022 ini, Anda yakin ini akan berjalan dengan baik, dengan sukses, tidak ada kendala? Bismillah yakin, Mbak. Karena saya melihat antusiasme, bahkan ada review dari Dorna dari MotoGP, mereka juga sangat salut dengan semua pihak yang terlibat dalam proses perbaikan Mandalika selepas pre-season test kemarin. Dan karena itulah tadi Pak Cahyadi udah bilang, Pak Gubernur udah bilang, semua seperti meyakinkan saya bahwa event MotoGP di Mandalika tanggal 18 hingga puncaknya 20 Maret akan sukses. Oke. Anda melihat hal-hal lain yang mungkin perlu kita koreksi bersama supaya ini juga berjalan dengan baik nantinya? Oh ya, pasti. Yang penting tanggal 20 Maret ini selesai dulu dengan baik. Setelah itu pasti akan ada perbaikan. Misalnya saya juga udah pengalaman saya berkeliling keliling ke beberapa sirkuit di dunia, itu memang harus benchmarking memang. Misalnya habis ini bisa ke Sepang, lihat bagaimana Sepang, ke Bahrain bagaimana Bahrain, karena itu akan jauh lebih cepat menyerap ilmunya. Misalnya di fasilitas di sekitar tribun, sekarang kan tribunnya dulu tapi fasilitasnya kan belum, karena kita maklumi waktunya mepet ya. Karena waktu mepet itulah tapi setelah perbaikan setelah tanggal 20 ini harus ada perbaikan di segala sisi, dan saya pikir langkah yang harus dilakukan oleh MGPA adalah bisa benchmarking ke Sepang, ke beberapa sirkuit di sekitar Indonesia, ada Phillip Island di Australia. Itu mungkin akan lebih lebih tepat guna belajar ya, ketimbang harus teori-teori gitu, Mbak. Oke, baik. Kita tentu berharap ini akan berjalan dengan baik ya. Tapi melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara, Anda optimis ya bahwa semuanya akan baik, tidak akan ada keluhan lagi misalnya seperti yang terjadi terakhir? Keluhan mungkin minor ya, karena ketika keluhan itu banyak datang saat pre-season test, lalu mereka nanti balik lagi misalnya dengan aspal yang sudah lebih bagus, dengan tribun yang sudah lebih bagus dan penonton banyak, saya pikir tuh keluhan akan tereliminasi dengan kepuasan mereka melihat upgrade yang sudah dilakukan Mandalika dari pre-season test ke eventnya gitu. Setelah itu pasti akan ada perbaikan, dan saya yakin ini perbaikan itu akan jauh lebih baik ketimbang yang ada pada saat ini ya, jauh lebih baik dari saat ini. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Cahyadi dulu. Pak Cahyadi, tadi Anda menyebut soal last minute ya, baru kemudian orang akan ramai membeli tiket. Biasa itu seperti itu. Jadi ada persiapan apa saja untuk last minute ini? Kemudian di mana saja orang bisa mendapatkan tiket ini? Jadi benar, last minute ini juga mungkin karena promo kami semakin mendekati event semakin menarik ya. Misalnya kalau membeli tiket di Marc Marquez Grandstand mendapat merchandise official Marc Marquez. Lalu membeli Maverick Viñales Grandstand mendapat official merchandise. Itu sangat menarik karena kapan lagi bisa mendapatkan merchandise ini kalau nggak datang langsung menonton di sana. Karena itulah yang menjadi daya tarik tersendiri, yaitu merchandise resmi. Nah, semakin mendekati event, promo kami pun juga semakin gencar. Dan semua penjualannya ini dilakukan lewat online atau seperti apa? Penggabungan, ada online, ada offline. Bahkan kami offline-nya nanti di mana, Pak Cahyadi? Sudah ada di Mall Epicentrum di Mataram, ada di seluruh gerai Indomaret, Alfamart 1 Indonesia juga bisa dibeli. Jadi memang channel penjualannya sangat masif. Yang tersisa saat ini adalah tiket dengan harga berapa? Sekarang jujur hari kedua dan hari pertama itu masih di harga yang premium grandstand dan standard grandstand masih ada. Tapi yang untuk di hari ketiga penjualannya sangat cepat, itu ada di Riders Grandstand dan juga Premium Grandstand. Itu yang sangat cepat peningkatannya. Dengan harga? Dengan harga 1,6 yang paling tinggi, lalu juga yang paling murah itu ada di 800.000. Oke, baik. Itu yang bisa didapatkan di sejumlah tempat, bisa online, bisa juga dilakukan offline. Pak Gubernur, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada kita semua terkait dengan penyelenggaraan MotoGP 2022 ini? Tentu kami berterima kasih ya, khusus pada pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Jokowi, para menteri ya, hampir tiap hari mengecek
bukan hanya memastikan bahwa Mandalika is the most beautiful circuit in the world, tapi juga lingkungan sekelilingnya. Jadi kita kalau mendarat di Mandalika, di airport sekarang itu trek menuju atau bypass menuju Mandalika itu sudah hijau, indah, dan Kementerian PU bekerja 24 jam siang dan malam tanpa lelah. Itu jalannya diperlebar sehingga memastikan siapa yang hadir di Mandalika akan dilayani dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur NTB, Pak Zulkifli Mansyah atas waktunya pagi hari ini sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih juga Pak Cahyadi Wanda, Wakil Direktur MGPA. Semoga acaranya ini akan berlangsung dengan sukses. Kita berharap semuanya lancar saja, dan juga Pak Arief Kurniawan, pengamat otomotif. Terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV. Sehat selalu Bapak-bapak. Amin.